Jadi puasa itu adalah perisai, ya, yang akan melindungi kita dari siksa api neraka nanti di hari kiamat. Siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu alaihi, diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMers, kita jumpa lagi di Muamalah Talk edisi kali ini bersama saya Agung dari lantai 19 Muamalah Tower Jakarta. Di edisi sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol tentang apa itu persiapan apa yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan puasa kita. Nah, sekarang kita mau gali lebih lanjut nih dengan apa itu puasa dan apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan untuk memaksimalkan puasa. Seperti biasa, saya sudah didampingi oleh sahabat saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ditemani lagi bersama Ustadz Kayusul Fahri dari Islamic Business and SME, Departemen Haji dan Umroh. Tempat saya ngobrol, nanya-nanya soal agama, soal fikih, tentang hukum-hukum Islam. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang puasa nih Ustadz. Puasa itu apa sih Ustadz, dan kenapa kok kita itu disuruh sama Allah puasa tuh ngapain gitu? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Mas Agung, Masya Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi gitu ya. Di lanjutan sebelumnya kita bahas Ramadan itu. Ramadan, apa persiapan menjelang Ramadan? Insya Allah nih tayangnya pas Ramadannya sudah mulai Ustadz. Amin. Jadi biar BMers bisa lebih meresapi gitu bulan Ramadan, bulan puasa. Suka nyebutnya bulan puasa padahal ibadahnya bukan cuma puasa doang ya Ustadz. Nah, puasa itu apa Ustadz, dan kenapa kok kita disuruh Allah untuk berpuasa? Oke. Kalau berbicara puasa itu apa? Asyam, as-saum gitu ya misalnya. Asyam itu apa? Al-imsaku. Jadi puasa itu adalah imsak. Oh, imsak. Saya taunya imsak yang 10 menit sebelum beduk. Subuh. Ada jadwal gitu ya kalau. Iya, jadwal imsakiyah. Jadwal imsakiyah. Oh, ternyata itu adalah puasa arti gitu. Al-imsaku anil mubtilat. Jadi menahan. Imsak itu artinya menahan. Oh, imsak itu artinya menahan. Jadi puasa itu adalah menahan. Anil mubtilat, dari sesuatu yang membatalkan atau dapat membatalkan. Oke. Ya, membatalkan apa? Membatalkan puasa tentunya itu. Min tulu isyamsi hatta ghurubiha, dari terbit matahari gitu ya, atau dari subuh lah gitu. Hatta ghurubiha, sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib. Ya. Jadi puasa itu gitu, jadi menahan gitu. Ya, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, mungkin nanti nih BMers sekalian, teman-teman, ya kita perlu cari lagi. Kemarin kan di pembekalan sebelumnya butuh ilmu memang gitu ya. Kita buka dari awal gitu. Apa aja yang membatalkan puasa? Misalnya kan makan minum gitu ya. Iya. Makan minum dengan sengaja gitu. Kalau nggak sengaja, Mas Agung sesuap dua suap. Biasanya hari pertama kedua banyak terjadi insiden. Kebiasaan bangun-bangun gitu ya, atau pagi-pagi belum berangkat kantor buka tudung saji. Iya, buka tudung saji. Atau misalnya biasanya kalau ambil air di kulkas. Nah, hari-hari pertama biasanya kan agak capek, ngantuk gitu ya, lelah tuh ya, karena masih penyesuaian. Dia tidur, pas bangun azan asar dikira azan maghrib. Langsung baca niat aja. Langsung baca niat katanya. Oh, kirain azan maghrib gitu ya, karena azannya sama. Sama. Teksnya sama gitu, Masya Allah. Nah, jadi tadi makan, minum dengan sengaja itu hal-hal yang membatalkan puasa aja. Kemudian misalnya apalagi kalau yang suami istri gitu ya, berhubungan gitu ya, nah, itu juga membatalkan puasa. Yang haid gitu ya, itu juga membatalkan puasa. Jadi anil mubtilat tuh menjaga benar-benar gitu, menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan. Min tulung isyamsi hatta ghurubiha. Nah, itu puasa gitu. Berarti kalau disimpulkan yang membatalkan puasa tuh rata-rata fisik ya sifatnya Ustaz? Telat makan. Ya? Rata-rata fisik. Rata-rata fisik ya? Ya, ibadah puasa itu dibatalkan oleh gangguan-gangguan atau kejadian-kejadian sifatnya fisik, makan, minum, berhubungan badan gitu ya? Iya. Gitu ya. Oke. Biologis. Nah, kalau yang membocorkan pahala puasa, nah itu baru tuh biasanya yang sifatnya batiniah gitu. Iya.
Atau kemarin kita nih mata kita masih jelalatan gitu ya, melihat aurat yang berseliweran kan gitu ya. Atau masih senang dengerin ghibah-ghibah gitu, gosip-gosip. Itu bagian dari yang bocorin tuh nilai-nilai puasa kita. Yang sedang tren sekarang kalau gibah itu dibilangnya kajian. Nggak boleh ya. Gibah aja gitu ya. Ini sebenarnya menurut hemat saya ada keironian tersendiri nih Mas Agung. Kenapa? Gitu ya. Padahal di dalam Al-Qur'an itu Allah sampaikan tuh, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur adukan tuh antara yang hak dengan yang batil. Oke. Kalau ghibah itu kan konotasinya sesuatu yang negatif yang diharamkan. Tapi kenapa gitu? Ada dikasih namanya kajian ghibah syar'iyyah. Nah, ini perlu ya mungkin nanti yang ahli bahasa gitu ya perlu ditelaah lagi apakah sudah benar gitu ya. Karena saya juga pernah dengar nih, kita minum air putih gitu ya, minum air mineral gitu ya, kalau ini kita asosiasikan sebagai khamr, jatuhnya bisa jadi haram walaupun secara objektif itu air biasa, air mineral biasa gitu. Kalau kita asosiasikan yang saya minum khamr gitu ya, minum apalah nama jenisnya gitu, maka bisa jatuh kepada yang haram. Atau tahu-tahu gini kali saya diaji-aji kalau minum air putih ini jadi kebal. Nah, itu gitu ya. Nah, perilakunya itu diantaranya. Makanya ya mesti benar-benar hati-hati. Okay. Agama kita sebenarnya memang mengajarkan, Islam itu mengajarkan ikhtiyat, kehati-hatian. Misalnya apa? Mas Agung, kita mau pakai sepatu aja. Kalau habis dari masjid, gitu ya, habis sholat misalnya kan, terus kita mau pakai sepatu. Itu disunahkannya kan kita duduk. Oh gitu. Sampai seperti itu ya. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita berdiri ntar kita nggak seimbang nih. Iya. Nyenggol kiri, nyenggol kanan, nyenggol belakang lah gitu, atau kita terjatuh gitu. Dan justru bisa berpotensi ya mencelakai diri kita misalnya, atau orang yang di sini. Mencelakai orang lain. Kalau saya jatuh di ban orangnya ikutan celaka Ustaz. Sebaran saya segede gini. Kita habis sholat udah lagi bareng gitu ya. Oke. Jadi demi kebaikan juga sebenarnya. Iya. Itu Mas Agung. Ya oke. Lanjut Ustaz. Menjaga tadi ya, sampai apa maknanya adalah menjaga Ustaz. Kemudian si puasa itu jalan menuju ketakwaan. Ya. Nah, kita buka lagi tadi kan 183 ayat 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ya kepada orang-orang yang terdahulu gitu ya, kaum-kaum terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oke. Ya, agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi bukan cuma kita doang yang disuruh puasa ya Ustadz. Bukan cuma kita kaum doang. Terdahulu juga ada perintah puasa. Iya, orang-orang kaum ternyata diperintahkan juga puasa. Contohnya siapa mungkin gitu ya? Siapa? Nabi Musa itu dulu diperintahkan berpuasanya itu 40 hari dan 40 malam. Hah? Jadi nggak pakai buka? Iya, dia siang dan malam gitu. Siang dan malam. Selama 40 hari dia berpuasa. Wow, Masya Allah. Kemudian kaumnya Nabi Isa, Nasrani, awalnya juga sama tuh. Dia 40 hari juga, sama 40 hari. Durasinya lebih panjang dia. Dari bangun tidur sampai kalau dia sampai Isya. Oh. Nah, itu umatnya Nasrani itu ya, kaum Nasrani. Itu waktu itu belum ada istilahnya? Belum ada syariat untuk sahur. Nggak ada syariat sahur tuh. Jadi dari bangun tidur, ente udah kena puasa tuh. Ujuk-ujuk melek, udah nggak makan apa-apa. Sampai Isya. Sampai Isya. Nah, makanya kan sebenarnya Islam itu datang bukan sesuatu yang baru banget kan, bukan sesuatu yang baru sebenarnya Islam. Islam itu hadir untuk menyempurnakan yang syariat yang lama gitu, syariat sebelumnya. Itu. Jadi kalau kita sekarang merasa puasa berat, lihat dulu yang lama lebih berat daripada kita. Iya, itu 40 gitu. Kayak kita 30 atau 29 hari gitu ya. Itu yang zaman sekarang. Tadi jalan menuju ketakwaan. Jadi imannya dulu dipanggil kepada orang-orang beriman, tapi orang beriman itu belum tentu bertakwa, makanya disuruh puasa supaya jalan menuju ketakwaan. Begitu sih pemaknaannya Ustaz? Iya, tingkatannya jadinya gitu ya. Jadi yang paling pertama kan sebenarnya Islam dulu. Iya. Islam dulu tuh tingkatannya. Islam syaratnya apa? Islam ya kita cukup syahadat. Syahadat itu langsung beriman. Udah Islam. Udah Islam gitu ya. Baru tingkatan selanjutnya kan memang
beriman, mukmin. Bertakwa. Iya. Beriman dulu terus bertakwa. Beriman gitu. dulu. Baru nanti sebenarnya kalau di hadis arba'in itu pernah suatu ketika Nabi Muhammad didatangi sama malaikat Jibril. Yang pertama, kabarkan aku, beritakan aku apa itu Islam. Kemudian kan Nabi jawab tuh, bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait Jadi Islam itu adalah dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Malaikat Jibril nanya pada Rasulullah. Pada Rasulullah. Ini ngetes apa bagaimana Ustaz? Bukannya malaikat Jibril itu tugasnya membawakan kabar kepada Rasulullah? Jadi ini ceritanya itu dalam suatu majelis. Melebar dikit mau apa ya Mas? Saya jadi penasaran. Kok malaikat Jibril yang tugasnya membawakan kabar malah nanya kepada Rasulullah gitu? Iya. Lucu. Dalam suatu majelis tiba nih datang orang yang Nabi lagi ngasih taklim lah gitu ya. Biasa lagi ngeriung nih sama para sahabat gitu. Nah, tiba datang dari belakang gitu ya, dari hadapan satu sosok, sebetulnya satu sosok dengan pakaian serba putih gitu ya, wajahnya itu terang banget gitu. Bercahaya banget. Glowing. Gitu. Ujuk-ujuk dia datang dan dia duduknya langsung di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Ya ngomong ya, padahal mungkin kalau saya ngebayanginnya kalau majelis lagi lingkaran ya duduknya ya. Iya. Dia tiba-tiba bahkan ada yang memberitakan lututnya itu ketemu gitu ya. Oh, bertemu dengan lutut Nabi. Nabi ya. Kemudian nanya itu perkara-perkara itu, apa itu Islam, kemudian apa itu iman. Kemudian ditanya apa itu ihsan juga termasuk. Ihsan juga ditanya. Terus ditanya juga tentang hari kiamat, ditanya tuh. Nabi ditanya, Nabi jawab, kemudian setelah selesai dia pergi kan ya. Kemudian Nabi tanya ke sahabat Umar, "Hai Umar, atadri manis sa'il?" Tahu nggak siapa tadi yang datang? Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril gitu. Malaikat Jibril. Nah, nanti kalau tafsir hadisnya sih ya diantaranya tuh adab gitu ya, adab kalau belajar ilmu tuh kan, kalau kita nih kalau belajar ilmu sekarang kalau ikut di majelis taklim duduknya pada mojok-mojok ya, jauh-jauh gitu ya. Iya benar. Sebenarnya kalau takut ditanya dadakan Ustaz. Jadi agak ngumpet belakang tiang itu biar aman. Padahal nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Takut lagi tadi tanya coba jawab gitu gelagapan gitu. Ngumpet aja. Iya, itu dia kalau ngaji ya, kalau lagi taklim, lagi nuntut ilmu sebenarnya mendekat gitu ya, posisinya mendekatkanlah diri ke guru-guru kita, ke ustadz-ustadz kita. Nah, itu yang benar gitu. Terus ya tadi ya disampaikan tentang urutan-urutan itu gitu ya. Jadi dari yang paling rendah tuh katanya, oh berarti yang paling ini ya Islam dulu, memang karena cukup dengan syahadat. Kemudian iman, kemudian ihsan gitu ya. Kemudian ya ditanya tentang hari kiamat ya. Sebenarnya nanti ya inilah runut-runutannya ya, baru kemudian nanti adalah ketakwaan. Oh, takwa tuh paling ujung, paling tinggi gitu ya. Dari undak-undakan ini gitu ya. Dari undak-undakan. Oke. Allah a'lam bishawab. Jadi tadi ya jalan menuju ketakwaan. Kemudian puasa juga itu bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Ya. Asyam jannatun yastajinnu bil 'abdu yaumal qiyamah. Jadi puasa itu adalah perisai. Ya, yang akan melindungi kita dari siksa api neraka nanti di hari kiamat. Ya logis ya Ustadz, kalau misalkan dijalankan sungguh-sungguh ya biologisnya tidak dilakukan ya. Berarti kalau kita makan yang halal aja nggak dilakukan, apalagi yang haram nggak akan masuk. Ya kan gitu. Dan kemudian dari yang sifatnya spiritualnya, kalau kita menjaga pandangan, menjaga pikiran, menjaga pendengaran, ya pastinya insya Allah terhindar dari hal-hal yang membuahkan dosa gitu ya. Jadi ibaratnya menghalangi kita dari api neraka. Selanjutnya puasa juga ini bisa nanti menjadi syafaatnya kita. Syafaat itu bagaimana sih? Syafaat itu bisa dimaknai bagaimana Ustaz? Syafaat itu penolong. Syafaat itu perekomendasi. Oh, di hari akhir. Di hari akhir nanti. Karena ada satu hadis yang bilang puasa dan Al-Quran itu yashfa'anil abdu yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran yang kita baca itu nanti bisa menjadi syafaat di hari akhir.
si puasanya akan berkata, Hmm. ya Allah, saya bersaksi gitu ya, saya bersaksi, saya merekomendasikan saya menjadi syafaat orang ini. Kenapa? Karena dulu orang ini tuh bela-belain di dunia, dia menahan nafsunya, dia mau menjalankan syariatmu, dia mau berpuasa. Dia Jadi mau ibadah puasa kita memberikan kesaksian kepada kita di hadapan Allah. di hadapan Allah. Jadi semakin baik kualitas puasanya, semakin bagus rekomendasi yang Semakin kuat rekomendasi ya. nggak cuma ngelamar kerja aja butuh rekomendasi. Nah, kalau sekarang kan butuh Kalau ngelamar kerja aja kita sibuk cari rekomendasi ya. rekomendasi. Atau misalnya sekolah juga tuh, Iya, sekolah iya. yang di luar negeri misalnya tuh, itu juga mereka pada butuh ijazah atau rekomendasi. Dan pastinya rekomendasi yang diharapkan dari pihak yang menerima lamaran kita kan rekomendasi yang berkualitas ya. Yang berkualitas. Nggak mungkin tato ini kata tetangga saya anaknya rajin, mana didengar gitu ya. Berarti ini juga gitu. Puasa kita kalau berkualitas dia akan memberikan syafaat atau ibaratnya dukungan. Itu kan pengen nggak? Pengen gitu kan Pengen. ya kita. Al-Quran juga begitu. Nanti Al-Quran juga akan bersaksi juga. Dulu di dunia, nih si hamba ini, si orang ini nih, dia bela-belain dari ngantuknya gitu. Dia bela-belain dari kumpul dengan teman-temannya gitu. Tapi dia lebih mengutamakan untuk membaca aku. Al-Quran juga dia nanti akan bisa menjadi beri syafaat buat kita. Makanya jangan disia-siakan, apalagi nih di Ramadan gitu ya, apalagi untuk Ramadan. Oke. Gitu ya, beri syafaat. Terus si puasa juga memberi pengampunan dosa, Ustaz. Oke. Kan dia bilang ya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala nar. Terus ada juga hadis yang menyatakan man qama atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang pertama tadi ya, siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala nar. Diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Tuh. Terus yang kedua, man qama atau man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban karena keimanannya ya, dan mengharapkan gitu ya, penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddam, maka diampuni. Ghufira, diampuni itu dosa-dosanya yang telah lalu. Diharamkan dari api neraka dan diampuni dosa-dosanya. Luar biasa gitu. Jadi puasa ini memang ya, makanya sangat amat disayangkan itu buat mereka gitu ya, di pertemuan sebelumnya, buat mereka yang ketemu bulan Ramadan tapi ini kok nggak diampuni gitu. Celaka kata Nabi kan gitu, sampai seperti itu. Jadi ya penjelasan lebih lanjut kenapa kok Nabi sampai bersabda demikian ya. Iya. Celakalah orang yang di bulan Ramadan tidak optimal, tidak maksimal. Oke. Selanjutnya apa lagi? Dia sebagai pengendali syahwat. Ya. Ya, pengendali syahwat. Puasa itu mengendali syahwat. Ada satu hadis yang bilang, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai para pemuda, apabila kalian sudah sampai masanya dorongan apa bahasanya? Syahwat. Dorongan syahwatnya itu udah kuat gitu ya. Terus kalian juga sudah punya sumber penghasilan gitu ya. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Dilanjutin lagi, tapi kalau belum bisa maka tundukkanlah pandangan kalian. Gitu. Suruh tundukin pandangan. Ya jaga pandangan kita gitu. Karena kan apa-apa katanya kan pintunya itu mata gitu. Ya. Mata ini yang bisa mendorong syahwat. Mata juga yang bisa mendorong orang lain bisa untuk berbuat kejahatan, kan mata itu sebab makanya Ya di daerah tertentu kalau kita ngeliatin apa lo lihat-lihat gitu. Iya. Dari mata. Itu pintu yang justru itu keributan. Pintu ya gitu, semua itu mata gitu ya, maka disuruh tadi gitu. Terus kalau nggak bisa katanya apa, berpuasa lah, karena sesungguhnya puasa itu tadi bisa jadi penahan hawa nafsu. Oke, ini menarik Ustadz karena saya suka dengar ayat tersebut tapi dipotong Ustadz. Kalau misalkan udah ada dorongan menikahlah untuk menghindari zina. Tapi harus ada kemampuan dulu ya. Dan yang kedua alternatifnya bukan langsung buru-buru nikah tanpa kemampuan, tapi ya kalau yang belum mampu puasa aja. Ya. Dia diutamakan berpuasa dan menundukkan pandangan. Iya.
puas. Ya kalau kalau nanti bicara misalnya kita teman-teman BMers, kalau kita bicara nikah sendiri nanti ada bab khusus. Iya, ya, nanti kita bahas satu episode ya. Ada nikah gitu. Kapan sih seorang nikah itu jatuhnya wajib gitu? Kapan Oh, berbeda-beda derajatnya, kadang wajib, kadang sunnah. Iya, bisa jadi juga kapan dinyatakan haram. Oh, oke. Nanti Wah, episode berikutnya kita simpan dulu, Ustaz. Lama nih kalau ada episode tentang perkawinan pernikahan. Iya. Tadi jadi itu menahan gitu ya, menahan syahwat, menahan nafsu. Dan itu puasa, dan nafsu itu memang harus ditahan, harus dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan, kalau nggak ditahan, dia bisa liar. Dia bisa liar. Oke. Ada syair yang bilang itu an-nafsu katifli. Nafsu itu laksana anak-anak. Bayi itu. An-nafsu katifli. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftinhu yanfaqid. Kalau bayi ini Mas Agung ya, dia kan menyusui, nen gitu. Kalau dia nggak disapi, apa yang terjadi? Waduh, sampai bangkotan kan. Bangkotan gitu. Makanya beritanya apa? Ibunya repot, Ustaz. Itu terus jangan diturutin mulu. Nafsu juga gitu, jangan diturutin. Lah kucing aja juga gitu, saya kucing di rumah kalau udah anaknya udah besar, dia anaknya udah deket cakar, Ustaz. Nah, iya. Itu disapih gitu ya. Sapi, gitu bagian sapi. Udah bukan waktunya gitu kan. Iya. Udah kelar habis. Ya. Cukup. Nafsu juga harus gitu. Enggak, stop. Ditahan. Stop. Ya, kan kita disyariatkan juga kalau misalnya kita lagi puasa, kemudian ada yang memicu keributan atau enggak, ini shaim, saya lagi puasa. Gitu kan. Saya lagi puasa. Nah, itu dia. Dan nanti Mas Agung ya, kalau ada mancing keributan kita ladenin ya berarti belum disapi tuh. nah iya masih begitu murah gitu ya. Terbawa terpancing. Iya, lanjut Ustaz. Dan nanti di hari akhir nanti ketika mau masuk surga itu ada pintu khusus. Oh, Ada pintu ekspres nih ya. Spesial buat mereka yang kemarin di dunianya ini orang-orang yang shaim, orang-orang yang berpuasa. Namanya Babu Ar-Rayyan. Babu Ar-Rayyan. Ya, Babu Rayyan. Ya, jadi namanya tuh pintu Ar-Rayyan. Ya. Di mana di situ yang masuk ke situ adalah orang-orang yang dulu as-shaimun as-shaimat, gitu, orang-orang yang berpuasa di dunia. Itu kira-kira Mas Agung. Istimewa pastinya, nggak desek-desekan ya, lebih nyaman pasti, istimewa pintunya. Oke. Nah, terus gimana caranya nih Ustadz? Ya kan tadi kita udah sepakat lah ya di depan, walaupun bulan Ramadan tuh suka dibilang bulan puasa, sebenarnya ibadatnya bukan puasa doang ya. Cuman gara-gara ibaratnya paling menonjol gitu ya, karena seharian dilakukan dan jarang gitu, ada satu bulan dimana kita diperintahkan Allah untuk berpuasa, maka kita nyebutnya bulan puasa, padahal sebenarnya namanya bulan Ramadan dan ibadahnya bukan cuman puasa. Nah terus berarti ada selain puasa banyak amalan-amalan lain yang bisa dilakukan oleh BMers sekalian gitu kan, nggak cuman puasa doang, jangan bulan puasa terus ya namanya juga bulan puasa jadi puasa aja cukup, enggak gitu ya Ustaz ya. Ada beberapa amalan lain yang sebenarnya punya keistimewaan masing-masing. Bagaimana Ustaz, apalagi yang bisa kita lakukan biar apa namanya bonus poinnya nanti syafaatnya makin bagus gitu di hari akhir, rekomendasi makin ciamik gitu. Oke, Toib, Mas Agung dan teman-teman BMers sekalian, memang ada amal-amalan nih, amalan-amalan yang disunnahkan kita lakukan di bulan Ramadan ini atau di bulan puasa ini. Yang pertama nih, kalau kita dari bangun tidur kita ngapain ya, setidaknya kita sahur. Ya, kita sahur. Fa inna fis sahur barokah. Di dalam sahur itu penuh keberkahan. Ya, jadi sahur. Dan kalau sahur ini Mas Agung jangan masih malam-malam banget. Tapi sunnahnya itu justru ditakhirkan. Beberapa orang yang saya kenal habis makan malam langsung makan sahur, katanya biar habis itu bangunnya mepet subuh aja. Atau ntar bablasin 5:30 aja gitu. Biar nanti pas perjalanan kalau kayak kita ke kantor, biar masih seger gitu. Enggak, sebenarnya ya disunnahkannya tuh kalau sahur tuh ditakhirkan bahasanya. Dipepetin lah gitu ya ke waktu subuh. Subuh kan kalau DKI sekarang 4.30, 4.35 kurang lebihnya gitu ya. Nah, ini berarti dia mepet-mepet di jam segitu gitu ya. Ya kira-kira kalau dulu pernah ditanya juga, kira-kira berapa lama sih gitu ya antara kita selesai sahur sama nih azan berkumandang? Iya, idealnya berapa lama? Sama nih jedanya.
Karena zaman dulu para sahabat itu hobinya tilawah, hobinya baca Quran, hobinya murojaah. Kira-kira Nabi bilang tuh berapa? 50 ayat lah kalau kalian baca 50 ayat. Nah, 50 ayat Mulai nih. berapa? diukurin. 50 ayat kalau orang-orang yang lancar ya 10 menit, 15 menit selesai insya Allah tuh. Oh, oke Tapi ya. kalau yang belum lancar sih bisa 3 hari kali. 50 ayat. Terus ayatnya kan panjangnya beda-beda Ustaz. Antara alif lam mim sama itu surah ayat kursi kepanjangnya beda jauh ya. Oke. Ya karena keumumannya tadi ya, kalau orang dulu karena sukanya tilawah baca Jadi Quran, buat patokan ya. patokan 50 ayat. Kalau zaman sekarang para ahli hisab entah berapa tuh kira-kira 10 menit 15 menit tuh. nyebat sih. Kira-kira segitu ya 10-15 menit gitu ya. Jadi ditakhirkan, jangan jam 2 udah sahur ya, nanti subuh udah lapar takutnya gitu ya. Iya. Nah, udah lemes di antar jam 7 gitu, udah nggak ada gairah. Nah ini makanya ditakhirkan kalau untuk sahur. Kemudian amalan apa lagi? Perbanyak sedekah ya. Oke. Di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini perbanyak sedekah, kasih iftar Buka puasa. buka Hidup puasa itu pahalanya kan luar biasa gitu ya. Siapa yang memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu. Nah, pahalanya dikopas. Dikopas Masya tanpa Allah. mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Berarti kalau ibaratnya insya Allah saya punya rezeki untuk berbagi kepada 10 orang, pahalanya 10 orang itu saya ikutan kecipratan. Cipratan 10. Masya Allah. Pantesan banyak orang berlomba-lomba untuk bikin buka bareng, memberikan buka gratis di bulan Ramadan itu untuk tujuan seperti itu. Jadi seperti itu. Bahkan Mas Agung ya, kalau kita perhatikan ya, kalau kita mau ngundang gitu ya anak-anak yatim atau orang-orang duafa, wah itu lebih susah jadwalnya tuh Mas Agung. Iya, sibuk betul. Kalau kita ya ibaratnya kantor Bang Muamalat suka ada acara seperti itu ya. Kita cari untuk diundang ke Bang Muamalat, kita buka bersama dengan anak yatim. Oh, kalau nggak dari sekarang ngebookingnya mah kagak dapet jadwal. Susah. Waiting list Mas Agung. Waiting list. Mas Agung. Oh, maaf nih, tanggal 10 saya udah ada di kota A gitu misalnya, atau di hotel A gitu. Tanggal 12 saya udah ada di masjid An. Nah, ini bisa jadi strategi ya. Saya jadi kepikiran di beberapa masjid kan gitu ya, disediakan iftar untuk para jemaah yang berbuka puasa di masjid tersebut. Itu kan sumbangan dari orang-orang. Boleh dong kita nitip, mungkin kita nggak mampu banyak ya, tapi kita nitip apa minuman air mineral gelas 10 biji di situ, biar ikutan nyiprat ini kok kena kopas gitu. Bener. Pahalanya. Oke. Taruh misalnya 1 dus iya air mineral atau kurma gitu ya. Kurma. Iya betul Mas Agung. Itu ya hal-hal yang jangan berpikir aduh saya gimana mau ngasih makan itu nyarinya kemana, udah ke masjid terdekat aja pasti ada ini, dan mereka dengan senang hati menerima. Ada yang toto ngasih kolak lah segelas yang kecil-kecil gitu 5-10 gelas gitu-gitu ya, dibagi-bagiin ke para jemaah yang ikutan berbuka puasa di masjid tersebut. Langsung strategi gitu, strategi mengkopas pahala sedekah gitu ya, dan pahala orangnya bukan berarti kesurut ke kita, enggak ya, tetap dimiliki lah yang bersangkutan ya, tetap tanpa mengurangi tanpa mengurangi. Ya, luar biasa kan ini ya. Masya Allah gitu. Selanjutnya apa lagi nih amalannya ya? Syahrul Ramadan, syahrul Quran, maka perbanyak tilawah, baca Quran, belajar Al-Quran ya. Kita buka itu ya Al-Quran kita yang udah agak lapuk, yo coba deh gitu ya, kita sapa lagi, kita colek lagi gitu ya. Kita buka, kita baca. Kita buka dari plastiknya. Emang bener beli buah berarti. Dari dapet gitu. dari beli masih plastikan lagi. Dibuka plastiknya ya, BMers ya. Banyak yang mungkin ya yang semisal gitu. Tuh sama tuh ya. Jadi kita baca Quran. Kemudian apalagi berbuka puasa nih. Kalau udah waktunya berbuka puasa, segerakan. Nah, ini nih, banyak orang logikanya gini, kan ibaratnya kita disuruh berpuasa. Nah, berarti kalau kita lamain puasanya berarti tambah banyak di pahalanya. Enggak gitu ya. Begitu beduk ya udah buka aja ya. Justru sunnahnya itu disegerakan, berbuka jangan ditahan-tahan. Kalau yang dalam perjalanan gitu ya, pas azan kita menepi dulu. Bahas sebenarnya doa ya saat jelang buka puasa itu juga itu termasuk waktu yang mustajab tuh Mas. Oh,
Nah, kalau keadaannya kayak gini, ya saya beberapa kali lagi perjalanan antar kota, lagi jalan tol, belum ketemu rest area nih, udah beduk. Jadi enaknya bagaimana Ustadz? Nggak ada minuman di mobil, belum bisa berbuka sama sekali gitu, nggak ada yang bisa dimakan atau diminum di mobil, lagi dalam perjalanan, nggak bisa menepi juga karena di jalan tol. Jadi baiknya bagaimana kalau ada kondisi kayak begitu? Kalau kondisi darurat sih sebenarnya darurat di sini ya emang nggak ada minuman, nggak ada makanan gitu. Ya udah kita doa aja tetap alhamdulillahirabbil alamin kan gitu ya. Oh, niatnya niat buka puasa Iya, tetap ya? udah kita ya tetap hamdalah gitu ya, udah sampai gini. Nanti kita cari lokasi terdekat, ada tukang jajan, tukang makan. Tapi biasanya sih kalau misalnya kalau kita di kota-kota kayak gini gitu ya, kalau kita macet-macet aja kan itu banyak yang jualan tuh Mas Agni. Iya. Nah di pinggiran-pinggiran tuh atau nyamperin kita tuh, nah itu kita beli dari mereka setidaknya tadi kan pas azan berkumandang kita segerakan berbuka. Sesegera mungkin. Jangan lupa doa juga kan. Iya. Zahabaz zama'u tallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Nah, berbuka segerakan. Kalau tadi sahur kita ditakhirkan, tapi kalau berbuka disegerakan. Kebalikannya gitu ya. Iya. Selanjutnya apain tuh? Udah berbuka taraweh. Nah, di taraweh nih ya. Jangan sampai ya kita nggak lakuin gitu ya. Soalnya tarawih itu orang suka bilang kan sunat gitu Ustaz. Iya sunat gitu ya. Tapi tarawih itu adanya cuma di bulan Ramadan doang kan sayang gitu ya. Nah, iya benar juga ya. Ramadan doang tarawih gitu ya. Jarang-jarang ya edisi khusus ini. Edisi khusus. Ikut kita tarawih gitu. Walaupun kalau yang dulu Nabi nggak saban malam di tarawih di masjid. Oh iya nggak apa-apa kalau lokasinya sih gitu ya. Iya. Lokasinya nggak apa-apa karena memang sifatnya tadi sunnah dan ya bisa kita lakukan barengan di masjid-masjid kita gitu ya, atau kita mau lakukan bareng keluarga kita di rumah juga ya nggak apa-apa gitu. Seperti tahun kemarin atau 2 tahun belakangan kan kita karena kondisi COVID akhirnya banyak yang jadi imam dadakan ya. Iya. Imam tarawih sama imam sholat Idul Fitri juga. Iya. Tarawih gitu ya. Nah, kalau berjamaah biasanya itu nambah semangat sih Mas Agung gitu. Iya. Kalau jemaah gitu kita ikut sama ya di masjid-masjid sekitar kita gitu ya. Itu biasanya menambah semangat betul bareng-bareng. Nah, ngomong-ngomong soal tarawih nih Ustadz, kan ya apa namanya, nggak tahu BMers ada yang mengalami kondisi kayak saya sih, jadi konsultasi sekalian BMers mau ketemu ahlinya. Suka lupa Ustadz. Jadi suka saya kasih pengingat entah apa namanya batang korek api gitu kan, rakaatnya 8 gitu ya. Iya. Jadi kalau udah kelar 2 pindahin 2 ke sini itu boleh nggak sih Ustaz? Jadi kan antara itu saya pindahin 2 gitu buat biar kagak lupa. Iya. Boleh Ya, nggak di itu. Tapi ya. mindahnya nggak lagi sholat kan? Enggak, kan abis salam kan. Nah, mau pindah ke rakaat dulu biar kagak lupa dipindahin gitu. Iya. Boleh nggak? Boleh ya. Kan orang tawaf juga gitu juga tuh melakukan biasanya tuh. Mereka Oh iya, pakai apa? Batu ya? Alat bantu gitu ya. Atau pakai karet gelang katanya dipindahin tuh dari tangan kiri ke tangan kanan. Ya itu cara lah gitu ya, cara biar pas nih hitungannya nih gitu ya. Enaknya kalau berjamaah di masjid kan tinggal ngikut imamnya, pas sendirian di rumah ini. Iya kan, kalau itu emang enaknya jadi makmum tuh gitu tuh. Aku tinggal ngikut aja kita kan. Iya. Udah ngikut aja. Imam takbir ya kita ikut takbir. Imam ruku kita ikut ruku gitu. Iya. Imam salah ya salah imam. Iya gitu. Kemudian apa lagi? Tarawih tadi ya. Nanti kalau di awakhir 10 hari terakhir ada yang disunahkan kita apa? Iktikaf. Iktikaf berdiam di masjid. Berdiam di Itu masjid. ngapain sih Ustaz? Sebenarnya kalau iktikaf itu kan kita bermuhasabah. Oke. Memang benar-benar sebenarnya memesrahkan diri kita ke Allah. Kita ihtisab tadi, ngitung-ngitung, ya Allah, dosa-dosa saya ternyata udah banyak banget ya Allah, saya banyak lalai kepada Engkau ya Allah. Nah itu tuh perbanyak ibadah gitu ya, baca Quran ya. Lepaskan duniawi gitu ya. Hatta misalnya ngobrol juga sama teman-teman gitu ya, yang nggak perlu gitu, yang nggak mendesak banget darurat nggak gitu ya. Tapi benar-benar sendiri dilakukan gitu. Perbanyak ibadah benar-benar memang untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya ya udah masing-masing aja di masjid melakukan ibadah baca Quran atau istighfar, zikir gitu ya. Kalau ketika iktikaf nanti printer nggak usah dibawa gitu ya. Iya udah, handphone di silent dong, matiin sekalian malahan ya. Matiin sekalian kan. Nah itu iktikaf nanti di
10 akhir Ramadan. Kan Nabi 10 hari kan gitu. Nabi 10 hari. Ya benar-benar gitu. Memang mengkhususkan waktu itu untuk bertaqarrub, bermuhasabah. Sejauh ini gitu ya. Seberapa taat kita gitu ya. Seberapa berani kita misalnya terhadap Allah, terhadap syariat. Itu tuh untuk nimbang-nimbang gitu. Nah, yang dicontohkan Rasulullah itu, kalau Rasulullah beriktikaf berarti kan ibaratnya habis Isya, tarawih, lalu iktikaf sampai lanjut sampai subuh gitu, Ustaz, atau gimana? Iya, kalau yang Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Kalau Nabi ya sampai 10 hari itu. Yang kuat itu. Kalau bahkan di akhir hayatnya dia sampai, kalau nggak salah itu sampai 20 hari gitu. Tapi emangnya yang disunahkan itu kan 10 hari. Tapi pernah suatu ketika istri Nabi datang nih ke masjid gitu, membawakan makanan. Kemudian ya Nabi ngobrol juga tuh sama istrinya gitu ya. Habis itu Nabi mengantarkan istrinya pulang. Itu pernah juga tuh Nabi seperti itu gitu. Boleh gitu ya. Ketika itikaf memang kita kalau ada sesuatu yang darurat, boleh kita keluar masjid atau meninggalkan masjid gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi yang baiknya memang benar-benar full gitu ya. Kita 10 hari itu ya di masjid tadi, bermuhasabah tadi, bertaqarrub tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Nabi juga kan pernah, kalau Nabi kan rumahnya sama masjid ya cuma terhalang tembok aja gitu ya. Yeah. Ini rumah beliau, ini masjid kan gitu ya. Nah, pernah juga kan diriwayatkan bagaimana Nabi menjulurkan kepalanya melalui jendela rumahnya itu, kemudian disisirkan sama Aisyah gitu. Oh, oke. Pernah kondisi-kondisi seperti itu gitu. Kemudian tadi Nabi, salah satu istrinya mengantarkan makanan, kemudian ya karena takut ada fitnah gitu ya, kalau istrinya pulang sendirian, Nabi antarkan pulang ke rumah gitu. Habis itu nanti kembali lagi ke masjid. Nah, itu untuk i'tikaf gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya, amalan-amalan di Ramadan, perbanyaklah tentunya zikir, doa, istighfar, minta pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan sendiri kan syahrul maghfirah itu ya, syahr bulannya penuh pengampunan. Maka ya kita banyak-banyak berdoa, berzikir dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu, Mas. Oke. Nah, mengenai satu lagi yang sangat khas Ramadan, zakat nih, Ustaz. Zakat itu baiknya apakah, kan orang biasalah kalau udah duit masuk kemudian belanja, nah lo belum zakat, duit udah habis. Ini baiknya di awal itu bayarnya tuh gimana, Ustaz? Iya. Dia takut kelupaan gitu. Oke, toib. Nah, kalau kaitan dengan zakat fitrah, memang utamanya itu dilakukan di hari terakhir Ramadan. Oh, justru akhir ya, Abdul ya, bukan di awal-awal ya? Di akhir Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Oh, oke. Kalau ya, kayak orang-orang tua saya dulu gitu, kakek saya, orang tua saya, kalau kami sih memang dulu tuh biasanya pas malam Idul Fitri tuh sampai Idul Fitri baru menyampaikan zakat kita ke ya tetangga-tetangga gitu ya, orang-orang di sekitar yang memang sekiranya beliau mustahik. Memang sebenarnya disunahkannya di akhir itu. Kenapa? Kan pembayaran zakat ini diantara hikmahnya supaya orang-orang yang kurang mampu di sekitaran kita, mereka nggak sedih di hari raya. Kita mau jangan sampai hari raya ada orang lapar nggak mampu beli beras gitu. Iya, nggak bisa beli beras gitu. Nggak bisa makan seperti yang lainnya gitu. Nah, ini kan nggak jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Makanya khawatirnya juga nih, misalnya kalau dibayar dari awal udah habis gitu ya. Pas di hari raya sama dia lapar lagi gitu ya. Nah, itu beda hal mungkin ya kalau kita membayarnya misalnya melalui yang amil-amil. Nanti kan lembaga gitu ya. Nanti kan mereka juga tentunya akan menyesuaikan gitu ya, karena mereka kan butuh pemetaan gitu, mau kemana. Ya, mungkin kita bisa melakukan lebih awal gitu ya, sesuai jadwal dari bas gitu ya. Nanti si amil ini yang menyalurkannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau misalkan kekhawatirannya kepake ya udahlah bayar aja di depan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita tujuannya mau menyerahkannya kepada orang yang langsung nggak lewat lembaga, ya lebih berasa gitu ya. Berarti Ustaznya malam takbiran, dapat bingkisan gitu ya, menyenangkan jadinya. Seneng banget tuh Mas Agung kalau orang-orang yang ya berkekurangan gitu ya. Waduh, ketika di malam hari raya nggak punya apa-apa, sedih banget tuh Mas Agung. Iya. Kan? Wah, besok orang-orang pada hari raya ini kita makan aja sudah. Itu makanya
di akhir Ramadan itu malam Idul Fitri sampai sebelum gitu ya, sampai sebelum Idul Fitri, itu adalah waktu yang paling baik memang untuk kita membayar zakat fitrah kita. Oke. Seru juga nih Ustaz. Membahas tentang sebuah bulan yang sangat istimewa. Jadi apa namanya, sebuah bulan yang memang dirancang untuk membuat kita bertakwa gitu ya Ustaz ya. Iya. Berimannya, iman Islamnya sudah, berimannya mungkin sudah, tapi orang beriman itu belum tentu bertakwa. Itu level yang lebih tinggi lagi begitu Ustaz ya. Iya, Dan itu perlu latihan gitu ya. Nah, takwa ini ya, takwa nih. Takwa itu apa sebenarnya? Takwa? Nah iya, itu benar tuh pertanyaannya. Jangan main sebut-sebut takwa, aku Tahu, bertakwa iya. tuh takwa apa nggak tahu. Jadi kalau didefinisikan bagaimana Ustaz? Takwa itu kan imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ya. Jadi nggak cuma mengerjakan yang diperintahkan aja, enggak gitu. Tapi juga kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa itu. Takwa itu kan kalau dari kata qawi juga tuh, qawiya. Ya, kuat artinya. Kuat apa? Kuat tadi untuk menjalankan perintah Allah. Kuat juga untuk meninggalkan apa yang dilarang. Oke, butuh kekuatan ya, karena kadang-kadang untuk menjalankan perintah maupun menjauhi larangan itu ibaratnya magnet gitu ya. Iya, iya butuh. Iya. Iya kan? Wah, apa namanya? Kalau nggak kuat kan kita udahlah ngikut aja dulu, nggak apa-apa lah. Gitu ya. Jadi. Atau subuh udah beduk, ya udah 5 menit kali merem dikit. Iya. Lo butuh kekuatan loh Ustaz untuk membuka mata pada saat udah waktunya subuh gitu ya. Iya, bener-bener butuh ijtihad gitu kan, kesungguh-sungguhan gitu, kekuatan gitu. Nah itu takwa. Ada satu kisah Mas Agung. Suatu ketika Umar bin Khattab ini dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Umar ini kalau di kalangan sahabat dia terkenal dengan kefikihannya. Fikih, oke. Dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ya, yang terkenal dengan ahli Qur'annya. Wah, Sama-sama ahli. saya nggak ada tayangannya di YouTube ya. Kita seru pasti tuh obrolan Ustaz. Dua ahli gitu. Nah, si Umar bertanya kepada Ubay, "Mau takwa? Apa itu takwa?" Kemudian apa kata si Ubay? "Ya Umar, hal salakta tariqan dzu syaukin." Umar, apakah Anda pernah berjalan ya, melewati jalan di mana itu banyak kerikil, banyak bebatuan? Pernah enggak? Kemudian Umar jawab, "Qala na'am." Iya, saya pernah lewat. Kemudian ditanya lagi oleh si Ubay, "Oh, wa madza sana'ta?" Terus apa yang kamu lakukan? Kemudian si Umar gitu ya, si Umar jawab, "Syammartu wajtahatu." Aku berjalan dengan penuh kehati-hatian. Maksudnya apa? Aku berjalan jangan sampai aku nginjek kerikil-kerikil itu. Itu jawaban si Umar. Kemudian apa kata si Ubay? "Dzalika huwa taqwa." Itulah dia takwa. Oke, takwa itu adalah berhati-hati. Hati-hati betul gitu ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan, kita melakukan tindakan yang ternyata dapat melukai diri kita. Melukai diri kita di sini secara spiritual gitu ya, secara keimanan gitu ya. Dapat mencelakai diri kita, dapat merepotkan diri kita. Kapan? Mungkin nggak sekarang, gitu. Tapi nanti di yaumil akhir. Oke. Kita melakukan apa misalnya? Korupsi mungkin aman-aman aja di dunia. Tunggu. Tapi nanti di sana bagaimana kan gitu kan ya? Iya, maksudnya kadang-kadang ya mungkin kan nggak usah bayangin korupsi yang miliaran ya. Korupsi apa uang dinas gitu ya. Nah, iya. Lolos nih, nggak pasti laporan nggak ada yang nanyain nih. Iya. Nilep 200.000 gitu ya. Tapi itu di dunia nggak kenapa-napa. Nanti pas udah urusannya nanti sama yang maha tahu, urusan tuh. Urusan, iya. Bohong. Ya dikit-dikit kecil-kecil bohong katanya. Nih, di mana Bro? OTW. Nah. Padahal lagi ngambil anduk. Ya dikit-dikit gitu kan. Iya. Kecil katanya bahkan obatnya bohong lagi katanya gitu. Nah, ini mungkin tadi obatnya bohong lagi ya. Ya kemarin tuh Innal Ma'siyah tunadi. Manggil teman. Kemaksiatan tuh manggil teman-teman ya. Bohong lagi. Nah,
dari yang kecil-kecil gitu. Mungkin nggak apa-apa di dunia ini aman-aman aja, baik-baik aja, tapi nanti di akhirat wallahu alam bisawab ya. Jadi takwa tadi emang betul-betul tuh hati-hati betul gitu. Jangan sampai. Tadi kan ketika misalnya kita berjalan di jalan yang penuh kerikil, duri-duri gitu ya. Kita nginjak misalnya. Yang sakit bisa jadi, yang repot bisa jadi bukan cuma kita. Tapi juga akhirnya kita nggak bisa bangun. Baru jalannya sempit, belakang antrian banyak. Iya. Ini depan ngapain sih, jalan lama banget. Ntar ini lagi kena kerikil ya. Lalu jalannya sih gak kepake lihat-lihat gitu. Iya, malah merepotkan yang belakang gitu ya. Itu belum lagi kalau misalnya kita sampai nggak kuat bangun terjatuh, jadi ngerepotin lagi yang belakang, dopong kita. Itu baru perumpamaan di dunia. Oke, jadi ini saya jadi kesimpulan ya Ustaz. Kan kalau kita ibarat berunak-unak ya. Jadi berarti kita bersahadat itu jadi Islam, kemudian beriman, baru habis itu bertakwa. Nggak mungkin ada takwa kalau nggak ada iman. Berarti takwa itu, kehati-hatian itu muncul karena kita yakin hidup ini bukan cuma sekarang. Begitu nggak sih logikanya Ustaz? Iya. Didasari oleh keyakinan. Iya. Kamu tuh hidup bukan cuma sekarang doang, bukan cuma di dunia doang. Kalau kita nggak punya keyakinan itu, ya dia nggak akan lihat kerikil Ustaz. Iya. Benar nggak sih? Iya. Bablas aja. Bablas aja. Oh, Kalau misalkan saya yakin nggak ada apa-apa, udah Mbak, ini nggak ada yang lihat juga lah udah. Jadi nggak akan tercapai ketakwaan tanpa ada keimanan, gitu ya. Iya. Jadi di rukun iman sendiri kan ada kita percaya hari akhir kan. Iya. Kalau itu yang nggak percaya, nggak akan ada kebutuhan atau keinginan untuk namanya berhati-hati. Udah selamat aja, yang penting gue happy di dunia kan gitu. Yang dijagain temen nggak tahu, auditor nggak tahu. Ya itu kayaknya betul-betul nih puasa. Tadi balik lagi ke Al-Baqarah 183 tadi, jalan gitu ya, sarana kita untuk menuju ketakwaan tadi. Dan ini Ustadz, ibaratnya syarat puasa itu beneran hanya kita doang yang tahu loh ya. Iya. Itu dia, makanya latihan menuju ketakwaan. Takwaan itu kan ibaratnya sifatnya pribadi gitu. Iya. Ibaratnya berarti kalau misalkan kita hati-hati nginjek kerikil di saat lagi banyak yang nontonin mah nggak hebat. Banyak yang ngasih tahu, kerikil. Oke, gue hindarin di kerikilnya gitu. Iya. Tapi sama seperti puasa, cuman kita yang tahu loh kita tuh puasa apa enggak. Iya. Betul banget Mas. Pas di rumah, misalnya kita siang hari nih, cuman sendirian di rumah, buka kulkas, itu ada es yang seger-seger gitu, buah yang seger-seger, kita sendirian kan, kita bisa aja nih. Kita buka Nanti kulkas. dekat maghrib acting gini kayak udah nggak makan seharian. Padahal dia habis minum es kelapa. Tapi karena ketakwannya deh, takutnya dia. Iya, jadi makanya itulah saya jadi dapat esensinya. Mengapa kok dibilang puasa itu ibaratnya menuju ketakwaan, karena memang latihan untuk nih loh. Latihan di mana kamu melakukan sesuatu yang cuman kamu sendiri yang tahu batal apa enggaknya. Iya. Sejuta orang kamu depan sejuta orang bilang aku tuh puasa dari pagi, iya aja, orang mah nggak tahu ya. Iya. Oke. Wa ana ajizi bi, makanya kata Allah, aku yang akan nanti ngasih pahalanya nih, ukuran besarnya seperti apa. Wa ana ajizi bi. Iya. Karena dia berpuasa tadi benar-benar cuma Allah nih istilahnya nih. Bisa malaikat yang gitu. Cuma Allah istilahnya yang tahu. Dia takut gitu ya, dia takut untuk membatalkan puasa, dia takut makan minum gitu atau melakukan perbuatan maksiat lainnya, padahal nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, dia bisa aja melakukan itu. Tapi karena ketakwaannya tadi, karena takutnya dia sama Allah, karena patuhnya dia terhadap ajaran syariat, maka dia tinggalkan itu semua. Itu luar biasanya dari puasa. Oke, Masya Allah ya. Aduh, saya dapat banyak banget inspirasi hari ini, BMers. Insya Allah BMers juga dapat manfaat dari sesi ini, Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita doakan bersama-sama Ustadz Kais yang sudah meluangkan waktu berbagi pengetahuan dengan kita. Dapat apa ya? Dapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah. Dapat kemudahan ya, Insya Allah Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Dapat kemudahan, dapat pahala berlipat ganda karena telah membagikan sesuatu yang baik kepada kita semua. Baik. Ustadz jangan kapok-kapok,
diundang ke Muamalah Talk edisi-edisi berikutnya, karena setiap pertanyaan saya terjawab jadi timbul banyak pertanyaan baru jadi gitu ya. Jadi saya dari tadi udah mikir dalam hati nih, abis ini saya mau bikin episode apa lagi sama Ustadz Kais ya gitu ya. Nanti kita tunggu aja BMers tanggal mainnya. Terima kasih Ustadz, barakallah untuk Ustadz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.